tanah di sini emang rusaknya karena diporsir itu dalam setahun itu bisa sekitar 4-5 kali tanam berturut-turut dan tidak ada jeda maksudnya jeda waktu yang cukup untuk memperbaiki tanah. Jadinya tanah itu pH-nya turun, terus ditambah lagi penggunaan pestisida yang berlebihan, herbisida itu juga, dan juga pupuk kimia yang berlebihan, dan juga pupuk kandang yang belum jadi. Jadi seharusnya ini akan membuat tanah semakin rusak. Jadi tanah itu tidak bisa menyerap air. Akhirnya tanah itu semakin keras dan akhirnya tidak bisa produktif seperti sedia kala, seperti dulu yang mungkin dalam jangka waktu 7 hari bisa diairi masih keadaan basah, tapi sekarang mungkin sekitar 4 hari atau 5 hari sudah tanah sudah kering. Akhirnya kita harus butuh solusinya yaitu mungkin memperbaiki struktur tanah dengan memperbanyak mikroba yang ada di dalam tanah, mungkin bisa itu memperbaiki struktur tanah, terus akhirnya bisa tanah kembali subur. Kalau begitu bagaimana teknologi yang sudah diberikan dari Universitas PGRI Madiun mulai dari beberapa tahun yang lalu itu apakah benar-benar bisa membantu di desa ini, Pak? Ya, ini cukup sangat membantu sekali, Bu ya. Ini sudah sangat dibuktikan. Kemarin itu ada banyak sistem testimoni juga, dari mulai penggunaan dari biosluri. Biosluri itu kan kemarin ada yang testimoni tanpa menggunakan pupuk kandang sama sekali kita kocorkan biosluri itu. Akhirnya terus selain itu biosluri itu kita bisa memperkecil jumlah penggunaan pupuk kimia sangat drastis. Itu terus akhirnya cukup menghemat biaya produksi, biaya tanam, sehingga bisa menaikkan ke petaninya itu bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil itu, dan lingkungan akan kembali baik. Mungkin bisa dijelaskan siklus bantuan dari Universitas PGRI Madiun dari tahun pertama, Pak, tahun kedua, terus kita terakhir ini. Ya, tahun pertama kita dapat bantuan biogas, reaktor biogas. Itu sudah sangat membantu masyarakat. Pertama kita sudah terbantu dari gas itu sendiri. Yang keduanya masalah limbah kotoran hewan sapi itu kita bisa menampung. Akhirnya kita bisa proses, kita kembalikan hasil outputnya kita jadi biosluri itu untuk kembali ke lingkungan, ke tanah, akan sangat membantu banget itu untuk kesuburan tanah. Terus tahun yang kedua ini yang rada memang sangat kami harapkan juga. Tahun kedua kita dapatkan bantuan rumah kompos. Rumah kompos itu sangat, di sini emang kekurangan pupuk kandang yang bagus, kualitas yang bagus. Ini jadi solusi untuk memperbaiki tanah dan juga untuk meningkatkan pendapatan juga. Ini kan juga menghasilkan uang karena dari hasil penjualan. Kapasitas produksinya berapa? Kapasitas produksi kita mampu seminggunya 5 ton, bisa kita memproduksi 5 ton. Sebulan sekitar 20 ton. Itu bisa kita tingkatkan lagi kalau kita punya lebih banyak lahan, lebih luas lahan, lebih banyak bahan, kita bisa meningkatkan kembali. Pak, kasih satu kata untuk kami, Pak, tim dari Unipma. Satu kata untuk kita apa? Terima kasih banyak buat tim Unipma. Kami sangat berharap banget di kedepannya kita bisa lebih kerjasama lebih baik lagi, lebih bermanfaat untuk lingkungan, untuk pendidikan juga. Terima kasih, Pak.